Yo sobat, jumpa lagi dengan Aneki. Kali ini Aneki akan membahas sumber dari 12 dewa mesin, yaitu Chaos. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Chaos adalah dewa dalam mitologi Yunani yang muncul di Fate Grand Order, secara resmi Interstellar Navigation Purpose Ultra atau Celestial Sphere Type Space-Time Fortress Chaos, sebuah megastruktur yang dibangun oleh peradaban makhluk hidup di sistem bintang yang jauh dengan menggunakan inti bintang yang tujuan utamanya adalah pencarian dan ekstraksi sumber daya yang diperlukan untuk kelangsungan peradaban tersebut. Meskipun penciptanya sudah punah, tujuan utama Chaos tetap tidak berubah, dan dengan menggunakan 97% fungsinya, dia memecah otoritasnya menjadi beberapa makhluk dewa mesin dan mengirim mereka ke sistem bintang lain untuk memenuhi arahan primordial. Dia tetap terisolasi dalam batas tempat asalnya. Dia adalah satu-satunya kapal yang membawa penunjuk. Dengan lahirnya generasi tertua dari dewa mesin, para Titan, Uranus mewarisi posisinya sebagai unggulan dan pemimpin armada. Pada titik tertentu, Kronos menjadi andalan berikutnya setelah mengalahkan nenek moyangnya, dan kemudian salah satu keturunannya yang termasuk dalam generasi berikutnya akan mengambil posisinya setelah peristiwa Titanomakia. Penampilannya seperti mata besar menatap bumi dari celah kosmos. Dia digambarkan sebagai makhluk yang tidak memiliki perasaan khusus terhadap umat manusia karena tidak dapat memahami mereka karena skalanya. Dia adalah mesin yang memprioritaskan arahan utamanya di atas segala sesuatu yang lain, hingga mencoba mengubah bagian dari planet ini menjadi bahan bakar untuk mempertahankan armadanya dan melanjutkan perjalanan antar bintang. Setelah kehancuran inti Zeus, celah besar muncul di langit, tempat munculnya Chaos. Ares terguncang dan terkejut karena telah bertahan di ruang sempit seperti itu, mengenalinya sebagai sumber dari 12 dewa mesin. Dalam tindakan refleks, Chaos menembakkan panah cahaya, menghancurkan Ares dengan mudah, yang cukup cepat untuk bereaksi dan melindungi Chaldea menggunakan tubuhnya sendiri. Setelah Quirinus memastikan identitas makhluk itu sebagai dewa yang menyatu dengan kehampaan ruang waktu, pihak Chaldea mencoba mencari alasan kemunculannya yang tiba-tiba. Yerupa menganggap itu karena keinginan Zeus untuk melanjutkan rencana utamanya, tetapi kemudian dia membuang kemungkinan tersebut karena Zeus ingin hidup untuk melestarikan budaya bumi. Prioritas utama Chaos adalah mempertahankan armada dengan memanen sumber daya planet untuk menaiki kapal dan pergi dalam perjalanan antar bintang. Dewa mulai menghitung mundur untuk pengumpulan sumber daya. Jika tidak dihentikan, 37% masa planet akan berubah menjadi spiritron dan planet tidak akan dapat memulihkan diri dari kerusakan yang sangat besar. Fujimaru mengusulkan untuk melawan Chaos, tetapi Holmes berkomentar itu tidak mungkin karena jarak antara mereka dan dewa. Selain bahaya, menggunakan hero spirit di wilayah yang tidak diketahui seperti di dalam celah spasial. Musashi bertanya kepada Holmes, apakah dewa-dewa mesin berbeda dari dewa-dewa konseptual? Dan dia menjawab, meskipun mereka memiliki perbedaan, keduanya memimpin fenomena alam. Musashi menyatakan, meskipun dia tidak memiliki kesempatan di hadapan Zeus, tetapi dia yakin dapat mengalahkan Chaos. Apa yang ada di luar celah tidak dapat terpengaruh, tetapi saat mata itu melihat ke bawah pada reality, ada sebuah jalan. Dia tidak harus mengalahkan mata, tetapi untuk menutup jendela dari mana mata menatap Lost Belt. Sementara Holmes mengingatkannya, spatial service adalah kehampaan itu sendiri. Musashi menegaskan alasan dia berada di Atlantic Lost Belt adalah untuk menembus kehampaan dan mencapai lebih dari nol. Setelah setuju dengan Chaldea, Musashi mengendarai Stormborder untuk menuju celah. Bahkan pada kecepatan maksimumnya, Stormborder tidak dapat mencapai Chaos karena meskipun memiliki konfirmasi visual, instrumen memiliki masalah dalam mengukur jarak yang benar. Kapten menyarankan menggunakan The Zero Sail untuk memperpendek jarak, tetapi Quirinus memberitahu mereka bahwa itu tidak perlu. Dia akan membuat
membuat jalur langsung menggunakan otoritasnya. Di dekat celah, Chaos menembakkan panah cahaya ke perbatasan yang dihalangi oleh beberapa sinar seperti Tronemo saat Musashi mempersiapkan Noble Phantasm-nya. Setelah siap, dia memotong jalan antara Chaos dan Reality, berhasil memaksanya kembali ke tempat asalnya. Chaos adalah The Colossal Interstellar Mothership atau The Spherical Spacetime Fortress. Dalam mitologi Yunani, Chaos adalah dewa terbesar dan paling kuno dari semuanya. Dewa supernatural yang menghabiskan 97% sumber dayanya untuk mengirim Gaia dan dewa-dewa mesin lainnya ke alam semesta lain. Hanya untuk dia kemudian menjadi satu dengan celah ruang waktu alam semesta itu. Sebagai dewa mesin, Chaos masih merupakan dewa konseptual yang lahir dari fenomena alam yang didewakan. Meskipun mereka pada dasarnya berbeda dari dewa alam, mereka tetap berfungsi sebagai dewa yang memimpin alam dan berbagai fenomena. Chaos menyerupai Dyson Sphere, sebuah konstruksi teoritis dari struktur buatan yang dirancang untuk sepenuhnya menutupi bintang untuk memanfaatkan energinya. Cangkang masif yang membentuk tubuh kolosalnya menggunakan bintang dari sistem kuno yang jauh untuk intinya. Dari segi skalanya, dewa langit ini jauh melampaui seluruh planet bumi, menjadikannya dewa yang mewujudkan setiap konsep dan fenomena alam di bawah matahari. Sherlock Holmes mengklaim bahkan The Lake Benz Gothia yang mengumpulkan energi magis dari seluruh sejarah manusia tidak akan dapat menghancurkan Chaos. Chaos memandang alam semesta dalam skala yang lebih jauh daripada Zeus. Sama seperti Zeus yang tidak dapat membedakan manusia secara individu. Dengan cara yang sama, manusia tidak dapat membedakan semut. Yerupa berspekulasi, Chaos tidak mengetahui Grand Lancer Romulus Quarinus, Ares, dan seluruh Chaldea. Serangan yang membunuh Ares itu lebih seperti refleks. Selama pertempuran melawan Chaos, God of Music menyatakan dia adalah musuh paling menakutkan yang pernah mereka hadapi.